Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Akmal dengan NIM 406.406.363.0041 dari kelas Rek A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi sistem operasi tenaga listrik. Oke. Untuk topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini itu ada 3, yaitu pertama power generator, 2 generator capability curve, dan 3 generator excitation system. Oke, yang pertama power generator. Untuk definisi dan prinsip dasar power generator, pembangkitan tenaga listrik adalah proses mengubah energi primer seperti panas, mekanik, air, angin, atau matahari menjadi energi listrik. Berdasarkan hukum Faraday, tegangan listrik timbul akibat perubahan flux magnet pada kumparan. Pada generator sinkron, energi mekanik dari turbin memutar rotor bermagnet, sehingga medan magnetnya memotong kumparan stator dan menghasilkan tegangan. Proses ini penting untuk menjaga kestabilan tegangan dan frekuensi sistem listrik. Hukum Faraday, yaitu ketika magnet bergerak memotong lilitan kawat, maka akan timbul tegangan listrik yang berbentuk gelombang sinusoidal atau gelombang AC. Perubahan flux magnet menghasilkan tegangan bolak-balik dengan polaritas yang berubah-ubah. Inilah prinsip dasar dari semua pembangkitan listrik. Generator memiliki 2 bagian utama, yaitu yang pertama rotor. Bagian berputar biasanya berisi kumparan medan atau field winding atau magnet permanen. Rotor menghasilkan medan magnet. Lalu yang kedua itu bagian stator. Bagian stator adalah bagian diam yang berisi kumparan armature untuk menangkap tegangan induksi. Aliran listrik dari stator kemudian disalurkan ke beban load. Lalu untuk rotor silinder, bentuknya silinder dan halus. Biasanya digunakan pada generator dengan kecepatan tinggi, misalnya di pembangkitan listrik tenaga uap atau gas. Rotor ini memiliki field winding yang dimasukkan ke dalam alur pada permukaan rotor. Silent pole rotor atau rotor kutub menonjol. Rotor ini memiliki kutub magnet menonjol yang mudah dikenali karena bentuknya tidak simetris. Biasanya digunakan pada generator dengan kecepatan rendah, misalnya di PLTA. Lalu, stator adalah bagian diam dari generator yang berisi stator core atau kumparan armature. Pada kumparan inilah tegangan listrik diinduksikan akibat perputaran medan magnet dari rotor. Stator terbuat dari laminasi baja silikon untuk mengurangi rugi-rugi arus eddy current. Lalu di bawah ini merupakan hubungan kecepatan dan frekuensi. Lalu, untuk rumus sinkronisasi sendiri adalah F sama dengan P kali N dibagi 120 dengan keterangan F merupakan frekuensi listrik dalam satuan Hertz, lalu P merupakan jumlah kutub dalam satuan pole, dan N merupakan kecepatan putaran rotor dalam satuan RPM. Selanjutnya ada jenis-jenis pembangkit. Secara umum, jenis pembangkit listrik terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi fosil dan pembangkit yang memanfaatkan energi terbarukan. Untuk pembangkit yang menggunakan energi fosil itu ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara atau minyak untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin. PLTU banyak digunakan karena bahan bakarnya melimpah namun menghasilkan emisi karbon tinggi. Kedua ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas menggunakan turbin gas, umumnya lebih fleksibel dan dapat dioperasikan dengan cepat, cocok untuk melayani beban puncak. Lalu ada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir, menghasilkan energi yang sangat besar dan bersih dari emisi karbon, namun membutuhkan sistem keamanan yang ketat. Lalu ada pembangkit renewable atau memanfaatkan energi terbarukan, itu ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, memanfaatkan aliran air dari sungai atau waduk untuk menggerakkan turbin air. Energi ini bersih tetapi bergantung pada debit air. Lalu ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah cahaya matahari langsung menjadi listrik. Lalu ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, memanfaatkan energi angin untuk memutar turbin. Lalu alur operasi sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik diawali dari pemanfaatan energi primer seperti batu bara, gas, air, atau panas bumi untuk memutar turbin.
yang kemudian menggerakkan rotor generator dan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Tegangan dari generator dinaikkan melalui transformator step up agar efisien dalam transmisi jarak jauh. Lalu ditransmisikan melalui saluran tegangan tinggi menuju gardu distribusi. Di gardu, tegangan diturunkan kembali sebelum disalurkan ke konsumen pada tegangan 220 volt hingga 380 volt. Tantangan utamanya adalah menjaga kestabilan frekuensi tegangan dan meminimalkan rugi agar daya pasokan listrik tetap efisien dan andal. Oke, masuk ke topik yang kedua yaitu generator capability curve. Untuk definisi capability curve sendiri adalah grafik yang menunjukkan batas kemampuan generator sinkron dalam menghasilkan daya nyata dan daya reaktif secara aman. Grafik ini berbentuk seperti huruf D dengan sumbu horizontal mewakili daya nyata dari turbin dan sumbu vertikal mewakili daya reaktif dari sistem eksitasi. Titik-titik di dalam kurva menunjukkan kondisi operasi aman, sedangkan operasi di luar batas kurva dapat menyebabkan overheating, kerusakan, atau gangguan sinkronisasi pada sistem. Oke. Untuk hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu seperti berikut. Untuk daya nyatanya dipakai untuk kerja nyata, misalnya memutar motor atau menyalakan lampu. Lalu daya reaktif berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada peralatan listrik. Dan daya total yaitu gabungan antara daya aktif dan reaktif dengan rumus power factor atau daya total yaitu P dibagi S atau daya aktif dibagi dengan daya reaktif sama dengan cos P. Lalu faktor yang membentuk capability curve ada 4 faktor. Yang faktor pertama adalah batas arus stator, arus maksimum yang dapat dialirkan pada kumparan stator. Jika dilampaui, maka stator akan mengalami overheating dan kerusakan isolasi. Lalu faktor kedua yaitu batas arus rotor. Rotor generator menerima arus DC dari sistem eksitasi. Jika arus terlalu besar, rotor akan panas berlebihan sehingga membatasi kemampuan daya reaktif positif. Lalu faktor ketiga, batas under excited. Batas ini berlaku ketika generator terlalu banyak menyerap daya reaktif. Jika melewati batas, generator berisiko kehilangan kestabilan sinkron. Lalu faktor keempat, yaitu batas primer mover. Kapasitas mekanik dari turbin atau mesin penggerak juga membatasi daya nyata maksimum yang dapat dihasilkan generator. Selanjutnya, aplikasi capability curve. Generator capability curve membantu operator menentukan titik operasi yang aman dan efisien. Melalui kurva ini, batas daya nyata dan reaktif dapat diketahui agar mesin tidak bekerja melebihi kapasitasnya. Selain menjaga faktor daya sistem pada kisaran 0,8 sampai 1. Capability curve juga memastikan ketersediaan cadangan daya reaktif untuk menjaga kestabilan tegangan saat beban atau kondisi sistem berubah. Dalam perencanaan tenaga listrik, kurva ini digunakan untuk perancangan kontrol, proteksi, dan analisis keandalan sistem. Lalu untuk selanjutnya, topik ketiga yaitu generator excitation system. Definisinya sendiri merupakan sistem eksitasi berfungsi memasok arus DC ke kumparan rotor generator sinkron untuk membentuk medan magnet yang diperlukan dalam pembangkitan listrik. Tanpa arus ini, tegangan tidak dapat diinduksi pada stator. Selain itu, sistem eksitasi mengatur daya reaktif dan menjaga kestabilan tegangan keluaran. Lalu untuk komponen utama sistem eksitasi sendiri, sistem eksitasi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama sumber arus DC yang dapat berasal dari generator tambahan, PMG atau pasokan eksternal. Lalu yang kedua ada AVR atau Automatic Voltage Regulator yang secara otomatis mengatur arus eksitasi agar tegangan terminal generator tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban. Lalu yang ketiga ada perangkat proteksi dan kontrol tambahan untuk mencegah arus eksitasi berlebih dan mencegah penyerapan daya reaktif berlebihan. Lalu power system stabilizer yang berfungsi meredam osilasi dan menjaga kestabilan sistem tenaga. Selanjutnya ada jenis sistem ekstasi. Lalu terdapat 3 jenis utama sistem ekstasi pada generator sinkron. Yang pertama ada DC excitation system, yaitu sistem konvensional yang memakai generator DC dengan sikat dan slip ring. Lalu yang kedua ada AC excitation system
atau brushless exciter yang menggunakan generator AC kecil dengan dioda putar sehingga tidak membutuhkan sikat. Lalu yang ketiga ada static excitation system yang mengambil suplai langsung dari terminal generator dan mengarahkan arus AC menjadi DC untuk rotor. Jenis ini memiliki respon yang cepat dan banyak digunakan pada pembangkit modern dengan beban yang bersifat dinamis. Lalu selanjutnya peran AVR atau Automatic Voltage Regulator. AVR merupakan komponen utama dalam sistem eksitasi yang berfungsi menjaga kestabilan tegangan generator. AVR bekerja dengan membaca tegangan terminal melalui sensor dan membandingkannya dengan nilai set point. Jika tegangan turun di bawah set point, AVR menambah arus eksitasi. Sedangkan jika tegangan naik terlalu tinggi, arus eksitasi akan dikurangi. Nah, lalu peran AVR, blok diagram sistem eksitasi generator menggambarkan alur pengendalian tegangan secara otomatis. Tegangan keluaran stator diukur melalui voltage transformer. Kemudian dibandingkan dengan nilai set point pada AC voltage control. Hasil perbandingan tersebut dikirim ke field voltage regulator yang mengatur besar arus eksitasi dengan memberikan sinyal pemicu ke thyristor. Thyristor mengarahkan arus AC menjadi DC dan menyalurkannya ke kumparan rotor, membentuk medan magnet yang diatur secara otomatis oleh AVR. Dan terakhir, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa membangkitkan tenaga listrik merupakan proses penting dalam mengubah energi primer menjadi energi listrik menggunakan generator sinkron. Generator perlu dioperasikan dalam capability curve agar tetap aman dan efisien. Dengan kurva tersebut menjadi batas antara daya nyata dan daya reaktif. Sistem eksitasi bersama AVR berperan penting dalam menjaga kestabilan tegangan, mengatur daya reaktif, dan memastikan keandalan sistem tenaga. Melalui koordinasi ketiga aspek ini, energi listrik dapat dihasilkan dan disalurkan ke konsumen secara stabil, andal, dan efisien. Baik, mungkin cukup segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.